Bagi yang suka kepiting, di Bali ada kuliner yang gak kalah enak. Namanya kepiting bumbu nyat-nyat. Lihat tuh, sajian rempah khas Bali yang berpadu dengan daging kepiting dijamin bikin baper. Hehe, lapar. Sajian kaya rempah ini menjadi bumbu khas pesisir dari daerah Tuban, Bali, fams. Manfaat nutrisi di dalam daging kepiting juga banyak. Misalnya, melindungi sistem syaraf, mengurangi peradangan dan plak pada saluran syaraf, serta menjaga mental agar senantiasa sehat dan bugar. Bahannya udah lengkap nih, ada cabai, kemiri, kencur, serai, bawang putih, dan bawang merah. Fams, nyat-nyat dikenal sebagai bumbu Bali tulen yang memiliki cita rasa rempah yang sangat tajam. Nyat dalam bahasa Bali memiliki arti surut. Soalnya cara memasak bahan makanan ini sampai air bumbu rempahnya menyusut atau tersisa sedikit. Kunci dari kelezatan hidangan Pulau Dewata ini keseimbangan atau komposisi bahan yang bertumpu pada bumbu intinya. Biasanya disebut dengan basa genep atau basa gede. Ada 4 bahan pokok atau guru dalam basa gede, fams, yaitu isen atau lengkuas, kunir atau kunyit, jahe atau jahe, dan cakuh atau kencur. Setelah matang, masukkan daging kepiting pada cangkangnya, biar sensasi makan kepitingnya tetap berasa. Kalau sudah begini, siap disajikan deh. Enaknya. Widih, pagi-pagi tersaji menu spesial aja nih. Kalian penggemar makan seafood, mana suaranya? Lihat nih, seafood yang tersaji sangat beragam. Ada ikan, kepiting, atau udang. Kalian bisa pilih sesuka hati. Kadar rasanya nikmat, seafood banyak disukai, fams. Sejuta manfaat juga terkandung di dalamnya. Salah satunya kandungan omega 3 yang baik untuk perkembangan otak anak. Asam lemak sehat berguna menjaga kesehatan jantung, serta mengurangi resiko penyakit kanker. Tapi memilih seafood juga sangat penting ya, soalnya seafood yang tidak segar beresiko terkontaminasi bakteri, sehingga bisa menyebabkan keracunan. Kalau mau menikmati seafood segar, kalian bisa datang ke salah satu restoran di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Jawa Barat. Uniknya, restoran ini memiliki konsep live seafood. Itu loh, memilih seafood yang hidup di kolam atau akuarium sesuai keinginan. Dijamin seger deh. Kali ini kita pilih ikan kerapu saja, fams. Jenis ikan kerapu mengandung berbagai nutrisi seperti asam amino, vitamin B kompleks, taurin, selenium, dan omega 3. Kandungan ini bermanfaat sebagai zat pembangun jaringan, menangkal radikal bebas, dan imunitas tubuh. Pilihan lainnya ada udang tiger. Jenis udang ini terbilang jumbo karena ukurannya bisa mencapai 30 cm per ekor. Ciri lainnya dilihat dari tubuhnya yang berwarna loreng. Kalau sudah puas pilih seafood, timbang ya. Jangan lupa bayar sesuai berat dan harga seafood. Lanjut, kita bikin steam kerapu dan udang tiger bakar. Bahannya simple banget. Ada kunyit, jahe, dan kecombrang yang dinilai sakti membasmi bau amis. Lalu panaskan air bersama bumbu yang sudah dihaluskan. Disusul larutan tepung maizena agar tekstur kuahnya mengental. Masukkan deh ikan kerapu yang sudah bersih ke dalam alat steam atau alat kukus selama beberapa menit. Beri topping bawang bombay, cabai merah, dan tomat. Siram dengan bumbu yang sudah dibuat tadi. Menurut penjelasan ilmiah, memasak dengan cara dikukus menjadi teknik yang paling baik, fams. Selain bisa mempertahankan warna makanan, memasak dengan uap ini bisa menjaga nutrisinya. Karena kandungan vitamin dan nutrisinya tidak larut di dalam air atau minyak. Tinggal bakar udang tiger alias udang windu ini. Caranya juga gampang. Udang yang sudah bersih dibelah ya. Lanjut, bakar sampai warnanya berubah merah kecoklatan. Kalau sudah matang, udang tiger bakar dan steam ikan kerapu tinggal disajikan saja deh. Duh, bikin lapar deh. Lihat nih, cantik ya? Nggak cuma kue aja, tanaman cantik juga ternyata bisa tumbuh subur di dalam toples. Kerajinan ini namanya terarium. Cocok juga dijadikan hiasan di rumah kalian. Pada dasarnya, terarium adalah media atau wadah yang terbuat dari kaca atau plastik transparan yang berisi tanaman.
Manfaatnya banyak, mulai untuk penelitian, metode bercocok tanam, dekorasi, atau hiasan rumah. Terarium banyak sekali jenisnya, fams. Salah satunya terarium tertutup ini. Media yang digunakan tertutup rapat, agar biosfer alias tanaman di dalamnya bisa tumbuh unik. Jenis terarium tertutup tergolong paling sulit dibuat. Fams, salah satu pengrajin terarium berada di Taman Harmoni, Tangerang Selatan, Banten. Sejak tahun 2015, jumlah terarium yang dibuat kini sudah ada puluhan dengan berbagai bentuk dan konsep. Tema alam paling banyak digunakan untuk kerajinan satu ini. Umumnya, terarium diaplikasikan dalam wadah yang besar dan kecil. Pemilihan toples digunakan karena lebih mudah untuk dibawa kemanapun. Daripada penasaran, kita intip pembuatannya yuk! Prosesnya dimulai dengan menyiapkan media kaca seperti toples, kemudian bebatuan tanah, karbon aktif, arang, lumut, dan tanaman. Jenis tanaman yang dipilih adalah pakis-pakisan, karena mudah tumbuh di seluruh bagian dunia, kecuali daerah bersalju abadi dan lautan. Selain itu, tanaman pakis tahan dengan kelembaban udara yang tinggi. Jadi untuk jenis tumbuhannya sendiri yang untuk closterarium ini, tanaman yang tahan kelembapan pertama. Yang kedua itu yang sinar mataharinya tidak terlalu banyak kebutuhannya, karena ini kan untuk indoor ya. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam kerajinan ini, misalnya perairan, pencahayaan, dan materialnya. Keterampilan juga dibutuhkan agar lebih mudah merangkai tema, fams. Pertama-tama, media terarium harus disterilisasi. Bersihkan kaca dengan kain lap kering, lalu masukkan bebatuan. Timpa deh dengan arang dan bebatuan yang berfungsi sebagai drainase untuk menyimpan cadangan air. Susun media tanah dan bebatuan sebagai dekorasi. Rapikan tiap sudut media ya. Lanjut semprot dengan air. Tambahkan fungisida untuk merangsang pertumbuhan lumut. Setelah itu, tata tanaman lumut dan lainnya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan terarium tertutup, dapat dilihat dari 2 pekan, fams. Kondisi tanaman yang sehat, artinya terarium tertutup berhasil dibuat. Just info, fams, konsep terarium tertutup pada dasarnya sama dengan terarium atau verarium biasa. Selain tumbuhan, juga terdapat tema diorama sebagai latar belakang. Penempatan terarium tertutup paling ideal di tempat pada suhu 22 hingga 26 derajat Celcius. Yang paling penting, nggak boleh terkena sinar matahari langsung ya. Ada 2 istilah yang dikenal dalam pembuatan terarium tertutup, yaitu aklimasi atau penyesuaian suhu, sedangkan adaptasi adalah pertumbuhan tanaman dengan baik. Berdasarkan sejarah, terarium pertama kali diperkenalkan di Inggris. Kerajinan ini diawali dari rumah kaca mini di kerajaan Inggris dan kaum elit bangsawan. Kemudian terarium menjadi terkenal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perawatan terarium tertutup terbilang mudah, fams. Bersihkan bagian kaca dengan lap dan kuas untuk menghilangkan embun atau kotorannya. Kedua, semprot tanaman 5 kali sehari agar menjaga kesuburannya. Terarium tertutup ini bisa bertahan hingga beberapa tahun. Untuk satu set terarium tertutup dibanderol mulai dari Rp120.000 sampai dengan puluhan juta rupiah, fams. Wajib punya buat kalian yang suka tanaman. Kalian pasti suka dengan kreativitas anak negeri yang satu ini. Kalian bisa tampil cantik dengan balutan kain unik ini. Cocok juga dipakai untuk menghadiri berbagai acara spesial. Penampilan kalian jadi makin pede. Di balik motifnya yang menarik, ternyata ada proses panjang dalam pembuatannya, fams. Istilah kerajinan ini dikenal dengan nama shibori. Shibori adalah teknik pencelupan tekstil yang berasal dari Jepang pada abad ke-8. Nama shibori berasal dari kata kerja shiboru, yaitu teknik pewarnaan kain yang mengandalkan ikatan dan celupan. Karena hampir sama dengan batik, kerajinan shibori juga sering disebut dengan batik asal Jepang. Seni kerajinan dari Jepang ini dibuat motif yang unik, fams, mulai dari tokoh pewayangan, flora, dan lainnya. Kalian bisa tuh melihat kerajinan ini di salah satu toko di Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Produksi kerajinan shibori ini sudah ada sejak tahun 2014 lalu. Ratusan kain dengan motif cantik sudah dihasilkan di tempat ini, fams. Peminatnya nggak cuma dari Indonesia saja. Sejumlah negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Belanda juga jatuh hati. Fams, ada 2 konsep dalam pembentukan motif shibori, yaitu pewarnaan alami dan pewarnaan sintetis. Dari kedua jenis konsep ini, pewarnaan alami lah yang paling banyak dilirik pengrajin.
Proses pewarnaan alami mengandalkan pewarna indigo, yaitu pewarna yang dihasilkan oleh sejenis tanaman perdu yang diambil dari daun dan rantingnya untuk menghasilkan warna biru. Bahan dan peralatannya terdiri dari kain, pewarna indigo, gula kong untuk pengikat warna, dan benang kasur. Untuk jenis kain yang dipilih beragam fams, bisa kain katun, kain paris, atau sutra. Proses dimulai dengan menyiapkan kain dasar dan membuat pola. Jahit jelujur mengikuti garis pola yang ada. Fungsi jahitan ini, fams, menjadi perinang warna pola yang akan terbentuk nanti. Tarik benang jahitan, kemudian ikat kain mengikuti bentuk yang diinginkan. Kalau dilihat dari warna dan motif yang dihasilkan, kerajinan Shibori ini mirip dengan kerajinan dari Sumatera Selatan, fams. Itu loh, kain jumputan. Terdapat sejumlah teknik yang hampir sama, yaitu pada saat pengikatan dan pelilitan kain. Masuk ke tahap pewarnaan. Tuangkan 500 gram indigo ke dalam 10 liter air. Untuk memaksimalkan warna pada kain, gunakan air panas ya fams. Lalu campur pati gula dan gula kong. Siapkan juga bubuk TRO yang berguna menyerap warna. Celupkan kain dan diamkan beberapa saat. Kemudian angkat dan jemur. Oh ya fams, pewarna indigo banyak sekali macamnya. Untuk jenis indigo yang digunakan ini adalah Strobilanthus fuchsia yang berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. Fams, untuk menghasilkan warna biru menyala dalam penggunaan indigo ini dibutuhkan setidaknya 5 kali pencelupan. Kain-kain yang sudah selesai dibuatkan pola tinggal dijemur dan siap dibuat sebagai bahan dasar pakaian. Dalam sebulan setidaknya ada 6 sampai dengan 8 kain yang dihasilkan. Untuk harganya, kain Shibori dibanderol mulai dari 500.000 sampai dengan 1,5 juta rupiah. Wah, mantap jiwa! Kalian yang doyan ngemil, ada menu siomay yang tampilannya nggak kalah cantik. Namanya Siomay Tower. Soal bahan bakunya masih sama dengan siomay pada umumnya, tapi bedanya kudapan cantik ini cocok tersaji ketika ada acara spesial, seperti ulang tahun. Oh ya, usaha rumahan ini sudah ada sejak tahun 2017 lalu. Dalam sehari ada 8 hingga 10 paket siomay tower yang diproduksi fams. Lumayan banyak juga ya. Kalau kalian tertarik, datang aja ke tempat pembuatannya di kawasan Villa Meruya, Jakarta Barat. Sekarang kita kepoin pembuatannya. Siapkan tepung tapioka, daging giling, ikan tenggiri, dan telur. Untuk perlengkapannya ada gula, merica, perasa, bawang merah, bawang putih, dan garam. Haluskan bawang merah dan bawang putih, campurkan tepung tapioka, putih telur, dan aduk hingga rata. Terakhir, masukkan labu siam halus. For your info nih, labu siam ternyata berfungsi sebagai pelembut alami dalam membuat siomay. Kadar air labu siam yang cukup tinggi bisa membuat tekstur siomay lebih lembut tanpa mengurangi rasa ikannya. Pastikan semua adonan tercampur rata, lalu masuk ke proses pembentukan siomay. Bicara tentang siomay, olahan ini ternyata bukan kuliner asli Nusantara. Siomay berasal dari negeri tirai bambu Cina yang dibawa oleh para pedagangnya ke Indonesia. Di Indonesia, makanan ini cukup melekat sebagai kuliner khas daerah Jawa Barat, yaitu Bandung. Saat itu, seorang keturunan Cina warga Bandung memenangi kejuaraan siomay pada acara Cap Gomeh. Nah, sejak saat itulah nama Bandung melekat dengan siomay. Tinggal rebus siomay, kemudian kukus hingga matang. Terakhir, masuk ke proses dekorasi. Pembuatan siomay tower ini dengan menyusun puluhan siomay dengan lidi. Tinggal bentuk semenarik mungkin fams. Satu paket siomay tower ini dibanderol mulai dari 300 sampai dengan 500 ribu rupiah. Duh, jadi lapar deh. Tas yang satu ini cocok loh dipakai saat OOTD. Coba deh, perhatikan. Kira-kira kerajinan ini dibuat dari bahan apa ya? Kalau kalian pikir tas ini dibuat dari bahan kulit atau kain, semuanya salah fams. Tas-tas ini dibuat dari tridol alias triplek brodol. Di tangan pengrajin, triplek brodol atau triplek bekas bisa disulap menjadi berbagai bentuk tas dengan desain berkelas. Kalian bisa menjumpai pengrajinnya di Jalan Gandaria Selatan, Perum Pondok Hijau Permai, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi. Usaha pembuatan tas ini dimulai sejak tahun 2016 lalu loh. Dalam sebulan setidaknya ada 15 sampai dengan 20 tas dibuat di sini.
Ide awal pembuatan tas ini bermula saat pengrajin melihat limbah triplek yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian ia membuat triplek menjadi sebuah tas untuk diberikan kepada istrinya. Siapa sangka fams, setelah jadi, tas triplek justru banyak dilirik pembeli. Oh iya, istilah triplek brodol adalah penyebutan triplek bekas yang sudah kering dengan kandungan air 0%. Biasanya limbah triplek ini didapat dari bekas bangunan yang didapat secara cuma-cuma. Untuk menghasilkan satu buah tas, siapkan bahan dan peralatan yang terdiri dari triplek, lem khusus, penggaris, gunting, amplas, cutter, dan pelengkap lainnya. Pilih triplek brodol dengan permukaan yang masih bagus, fams. Pastikan juga triplek bebas dari cat dan gigitan rayap. Masuk ke proses pembuatan pola. Pola yang dibuat harus disesuaikan dengan bentuk tas. Satukan tiap pola menjadi kesatuan tas. Proses pembuatan tas ini dibuat tanpa memakai mesin sedikit pun. Bentuk tas yang sudah jadi, kemudian dihaluskan permukaannya agar tampilannya lebih maksimal. Triplek adalah media kayu yang sering kita jumpai. Dibandingkan dengan jenis kayu lainnya, triplek memiliki sejumlah kelebihan, fams. Bahan triplek lebih mudah dibentuk dan dipasangkan dimanapun karena teksturnya fleksibel, ringan, dan mudah didaur ulang. Triplek dibuat dengan metode ukuran yang sangat tepat dan seragam, sehingga memiliki permukaan yang halus dibandingkan dengan jenis kayu lain. Proses selanjutnya, veneering, yaitu mengolesi bagian luar tas dengan lem kayu sampai rata. Tutup dengan triplek lainnya dan haluskan lagi. Pastikan semua bagian tas tertutup rapi ya. Terakhir, satukan dua sisi tas. Pembuatan tas triplek brodol ini semakin lengkap dengan pemasangan komponen pendukung, mulai dari tali, kancing, dan aksesoris lainnya yang juga terbuat dari triplek. Terakhir, finishing, fams, dan tas siap untuk dikirim ke konsumen. Karena ide yang luar biasa ini, produk tas triplek brodol sudah berpartisipasi dalam berbagai pameran internasional loh, fams. Mulai dari Moskow sampai dengan pameran di Korea. Berbagai penghargaan pun pernah diraih, seperti Best Design in a Craft tahun 2016. Salut deh! Satu buah tas triplek brodol ini harganya cukup fantastis loh, mulai dari 750.000 sampai dengan 3 juta rupiah. Mulai saat ini, cintai ya produk dalam negeri. Kuy, kita ajak kalian jalan-jalan ke tempat wisata di Kabupaten Bandung. Harga tiket masuknya hanya Rp15.000, fams. Spot pertama yang wajib dicoba adalah Panahan. Bedanya, Panahan di sini indoor, jadi nggak kepanasan deh. Untuk belajar dasar panahan yang paling penting itu sikap memanah, seperti cara berdiri, memasang ekor panah, mengangkat lengan, menarik tali busur, menjangkarkan tali penarik, menahan sikap, dan membidik. Yes, ternyata mereka berhasil juga, fams. Lanjut ke Tarzan Swing. Perlu sedikit perjuangan naik anak tangganya, tapi pemandangan dari atas ternyata oke juga, fams. Alam yang hijau dengan aliran sungai bikin jiwa tenang. Nah, Tarzan Swing itu spot untuk berfoto sambil menguji nyali. Jadi, kita wajib pakai sabuk pengaman alias seat harness sebelum mencoba wahana fotonya ya. Sabuk pengaman ini sebagai penghubung antara tubuh pengguna dengan tali pengaman utama. Kalau sudah sesuai dengan prosedur keselamatan, tinggal duduk manis, foto cantik deh. Cheese! Dari ketinggian kita turun ke bawah, fams. Duduk cantik dekat air sungai, river swing alias ayunan dekat sungai. Tapi tetap hati-hati ya, adik-adik kecil harus tetap dalam pengawasan. Wisata kekinian dengan banyak spot pilihan ini memanjakan mata dan menambah keseruan saat bareng keluarga, fams. Kalau yang hobi selfie, banyak spot di sini, fams. Seperti mobil foto, Stone Gate, Love Pool, dan taman dengan nuansa warna ungu ini. Cocok untuk menambah koleksi foto di media sosial kalian. Biar makin seru, adik-adik bisa berkumpul di area bermain Game Master. Nah, di sini mereka bermain, belajar sambil berkenalan dengan teman baru. Jadi anak-anak mulai dibiasakan tidak bergantung dengan gadget ya. Kids zaman now perlu untuk terapi alam kayak gini, fams. Dengan bermain di taman atau ruang terbuka hijau, bakal meningkatkan energi dan menjaga kesehatan tubuh anak loh. Selain itu bisa memperbaiki mood, menghilangkan stres juga.
Dengan bermain di alam bebas bersama dengan teman sebaya bermanfaat untuk fisik dan mental anak. Selain itu, juga membangun kepercayaan diri, menambah semangat dan melatih konsentrasi fams. Lanjut ke spot berikutnya ya. Salah satu ikon dari wisata alam ini adalah Bamboo Bridge. Jembatan bambu yang panjangnya sekitar 15 meter ini jadi spot wajib untuk berfoto. Jembatan yang terbuat dari baja ini dilapisi bambu dan rotan supaya terlihat alami dan instagramable. Jadi tetap aman, fams. Setelah menjajal aneka spot foto, kita santai dulu deh. Di sini juga ada gedung pertunjukan yang menampilkan tarian tradisional. Kali ini ada sanggar seni Kahawa yang lagi latihan tuh. Teteh-teteh gelis sedang menampilkan tarian gandrung, fams. Tarian yang berasal dari Banyuwangi ini menggambarkan sukacita. Dulunya sih, tarian ini sebagai bentuk rasa syukur terhadap Dewi Padi. Karena gandrung artinya yang disenangi atau digandrungi. Sudah 30 menit nih kita menemani kalian. Kita masih punya informasi menarik lain loh. Saksikan terus Ragam Indonesia ya, karena Indonesia istimewa.